Silakan Prof. Step. Oke. Baik, Ibu, Bapak, teman-teman mahasiswa, dan para pemirsa dimanapun berada. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah di hadapan Ibu, Bapak, dan teman-teman, walaupun dalam atau menggunakan alat daring ini, ya. Jadi saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran saya untuk pengabdian kepada masyarakat. Sebelum dimulai, jadi di Kementerian Pendidikan kita ini ada Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Di dalam direktorat itu ada subdirektorat. Salah satunya adalah subdirektorat pemberdayaan masyarakat. Nah, subdirektorat pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu unit dalam direktorat pengabdian masyarakat yang tugasnya itu membantu mengkoordinir, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian dan peningkatan mutu pengabdian masyarakat itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ya, kepada masyarakat dengan mencoba memanfaatkan hasil penelitian yang dapat diterapkan secara nyata kepada masyarakat. Itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua adalah peningkatan kapasitas kewirausahaan, ya, dalam masyarakat atau di lembaga pemerintah atau swasta atau pendampingan katakanlah usaha mikro, kecil, menengah. Kegiatan yang ketiga adalah pemberian informasi, membuat adanya penyadaran, adanya pembelajaran mengenai betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan, sustainability development, ya, dan mencoba memobilisasi massa atau komunitas ke arah masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang kegiatan yang keempat itu adalah pemecahan masalah serta memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat jika ada bencana. Ya. Dan yang kelima adalah pemanfaatan atau peningkatan capacity building masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, lebih beradab, dan menuju ke kesejahteraan masyarakat. Nah, PKM yang saya akan share ke Ibu, Bapak, dan hadirin pemirsa di rumah adalah kegiatan yang nomor 3, yaitu memberikan informasi. Masuk ke desa-desa, mencari para betul. Iya. Berontak. Pak Janu, tolong di ya. Baik, sudah. Kita ya pemberian informasi, penyadaran, dan tadi pembelajaran mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan. Tuh. Nah,
izinkanlah saya share ya, topik yang saya bawakan. Sudah kelihatan Ibu Bapak? Sudah, Prof. Ya, wah ini pemirsanya banyak tokoh-tokoh ini, jadi saya harus hati-hati. Jadi kegiatan PKM kita atau PKM ini yang saya bawakan adalah mengarah ke kegiatan PKM Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, yaitu memberikan informasi atau penguatan tentang saya beri judul dalam bahasa Inggris, tapi isinya nanti banyak bahasa Indonesianya, yaitu Climate Change Enacted Norm for Sustainable Bank Performance. Jadi mau mencoba ikut berperan serta ya, dalam menangani climate change ini yang semakin mendunia, dan nanti sebentar lagi juga akan dibicarakan di G20 ya, di Bali ya, yang kemudian saya fokuskan ke enacted norma. Bangkan, what should we do gitu ya. Jadi perubahan yang tidak baik itu adalah perubahan iklim sendiri ya. Jadi Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim ini, ada data-datanya ya. Nah, kerentanan itu tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index (GRI) Indonesia selama 2 dekade terakhir. Jadi risiko global, indeks risiko perubahan global itu naik terus Indonesia itu ya. Nah, di kajian dari Bappenas menunjukkan bahwa diproyeksikan pada tahun 2050 kerugian ekonomi yang terjadi akibat perubahan iklim itu mencapai 1,4% dari PDB saat ini. Kita tahu bahwa PDB kita ini masuk ke 16 besar dunia. Itulah mengapa kita masuk negara G20. Ya, G20. Tapi kalau dibagi jumlah penduduk, maka pendapatan per kapita, PDB per kapita itu urutan ke-93 ya. Pemerintah mencanangkan nanti pada tahun 2045 akan menjadi 5 negara dengan PDB besar ya, PDB nomor 5 di dunia ya. Nah, bayangkan kalau nilai PDB-nya meningkat menjadi 5, 1,4% itu nanti dampaknya mempengaruhi PDB itu jadi begitu besar. Ya, sehingga kita menyadari itu, harus menyadari. Nah, nanti kita lihat bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu juga ya. Nah, risikonya itu bisa penurunan ketersediaan air. Ya. Jadi di DKI itu pengambilan penduduk DKI itu pengambilan air tanah itu 30% penduduk mengambil air tanah ya. Banjir, kekeringan ini sudah dipetakan ya, Sumatera itu penurunan ketersediaan air sedang, tinggi, sangat tinggi. Ya, kalau Jawa dan Bali tinggi dan sangat tinggi penurunan ketersediaan air.
Bisa dibayangkan itu Bapak Ibu, ini sudah ada kajiannya. Jadi risikonya bisa pengenangan air laut di pesisir, penyebaran demam berdarah, macam-macam gitu efeknya. Itu efek yang tidak baik tadi karena ada perubahan iklim. Oke. Kemudian kerentanan yang kita sebutkan tadi, indeks kerentanan terhadap perubahan iklim itu tinggi dan semakin meningkat. Nah, indeks kerentanan perubahan iklim itu adalah terdiri dari 3 komponen. Adalah pemetaan risiko bencana, yang ada angin, ada kekeringan, ada siklon, kekeringan, longsor, permukaan air laut, kenaikan permukaan laut, ada kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kepadatan penduduk, dan keberadaan daerah-daerah dengan keanekaragaman variasi hayati yang tinggi. Ya. Nah, apa yang sudah dibuat, yang pernah diperbuat oleh pemerintah, kita ini menyadari Bapak Ibu tentang perubahan iklim itu sudah ditayangkan cukup lama, tahun 97. Ya. Dan pemerintah Indonesia secara resmi telah meratifikasi tahun 2004. Jadi sudah lama kita itu janji sama dunia bahwa kita akan mencoba menangani perubahan iklim yang mempengaruhi semua segi kehidupan bisnis, termasuk bank. Ya. Kemudian 2007 menjadi tuan rumah penyelenggaraan penanganan climate change tadi. 2009 delegasi kita isu kelautan dalam satu perundingan terkait adaptasi sampai 2018, dan yang terakhir kemarin 2001 tidak saya tulis di sini adalah pernyataan presiden di Glasgow di UK sana Bapak Ibu. Nah, ini perintah langsung yang strukturnya ada banyak yang menangani, yaitu semuanya yang tertinggi di bawah presiden. Tapi tetap saja ya, perubahan iklim masih terjadi dan sebagai masyarakat biasa tidak begitu merasakan. Mengapa begitu? Nanti kita lihat. Ya. Jadi seolah-olah karena perubahan yang bersifat pelan-pelan tapi pasti, itu tidak perubahannya kita langsungkan, tapi apa yang kita perbuat itu tidak dieksekusi secara nyata sehingga nampak lambat. Ya. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya, Bapak? Bagaimana cara coba kita memberikan sumbangsih terhadap penanganan penanganan perubahan iklim. Jadi menurut data perubahan iklim yang penyumbang perubahan iklim terbesar adalah karena pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara. Ya. Itulah mengapa Presiden mencoba untuk menanggulangi agar ekspor kita bukan ekspor barang mentah, tapi diubah dulu menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, dari sisi itu penyumbang terbesarnya adalah batu bara. Kemudian CO2 itu salah satunya adalah kendaraan. Ya, bersyukur kendaraan itu sudah secara berangsur-angsur akan berganti menjadi kendaraan yang berbasis listrik. Ya. Nah, bagaimana kita mencoba memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim? Saya menawarkan sebuah
informasi dan juga sedang dalam proses penelitian saya tentang climate change awareness ya, di perbankan. Perbankan harus berbuat apa gitu ya. Nah, mengingat budaya yang sudah berlangsung lama kebiasaan kita dan tidak aware terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan, ya kita ini lebih sering dipahami sebagai reaktif terhadap kejadian. Ya, kalau ada kejadian baru kita reaktif. Tapi sangat langka, kalau saya sebut sangat langka, adalah mencoba membuat perencanaan yang bisa mengurangi perubahan tidak baik atas perubahan iklim itu. Nah, saya menggunakan pendekatan budaya. Jadi akan mengerucut nanti pendekatan budaya. Mengapa budaya itu terbentuk tidak seketika? Budaya itu tidak terbentuk secara instan, namun pelan-pelan. Nah, unsur budaya ya itu ada 7, Bapak Ibu dan pemirsa di manapun berada, yaitu nilai. 1, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah kebiasaan atau customs, ada larangan, ada konvensi, ada mitos, ada simbol. Nah, dalam paparan ini saya mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan norma, ya, menggunakan 1 dari 7 unsur budaya, yaitu norma. Ya. Jadi kalau nilai itu apa yang dianggap penting, ya, saya menggunakan norma itu. Nah, ya tentu saja nanti kita bisa diskusi apa itu norma, apa itu value, mitos dan sebagainya. Tapi di dalam paparan ini saya menggunakan norma sebagai pendekatan dalam ikut serta ya, menginformasikan, mendorong, kalau bahasanya lebih lugas, ngomporin semua pihak masyarakat, termasuk nanti saya ngomporin perbankan dan OJK ya, untuk menetapkan norma dalam penanganan perubahan iklim. Memang penanganan perubahan iklim itu lebih terlihat di tingkat pusat, karena tadi bagaimana mengelola CO2, mengelola batu bara dan sebagainya yang membuat iklim ini berubah. Ya, makanya masyarakat awam termasuk saya itu mau berbuat apa ini gitu, untuk perubahan iklim itu. Sumbangan terbesar memang dari batu bara, rumah kaca dan sebagainya yang semuanya kita tahu. Nah, norma itu adalah perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Norma perilaku yang baik atau tidak baik. Norma adalah perilaku yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Itu per definisinya. Maka kita mencoba memberikan sumbangsih lewat norma enacted. Nah, norma itu can be divided into 2 norm, yaitu norma enacted yang bisa menumbuhkan budaya karena ada aturan, gitu. Ya, kalau norma agresif, norma dalam budaya yang terbentuk sudah lama dan sangat pelan, ya,
Kalau norma enacted itu berdasarkan aturan, maka aturannya harus dibuat dulu supaya terbentuk norma. Nah, norma tadi adalah salah satu unsur budaya. Maka aturan yang ditetapkan itu akan membentuk budaya kita. Nah, aturan di dalam penanganan perubahan iklim akan membentuk norma kita, itu boleh atau tidak boleh dilakukan ya, atau hal itu baik atau tidak baik ya. Ya, seperti di Marunda kemarin ya, yang tentang batu bara, ya tidak boleh dilakukan. Nah, itu norma enacted ya, atau diterima atau tidak diterima secara budaya. Ya, jadi penanganan perubahan iklim akan kita dekati dengan norma enacted. Karena prosesnya yang nanti akan lama, maka kita harus menumbuhkan budaya melalui norma yang berdasarkan aturan itu. Itulah mengapa aturan harus disusun. Nah, bagaimana dengan bank? Apakah sudah ada aturannya? Ya. Nah, Bapak Ibu, OJK telah mengatur, tentu saja aturannya bersifat umum, ya, bahwa bank yang berkelanjutan atau keuangan yang berkelanjutan, tadi di paparan saya menggambarkan climate change, ya, awareness untuk sustainable bank performance, ya, artinya berkelanjutan. Nah, peraturan dari OJK sendiri tahun 17 telah dibuat aturannya ini nanti membentuk enacted norm tadi ya, tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, perusahaan publik, produk atau jasa keuangan berkelanjutan, produk keuangan hijau, produk dan atau jasa keuangan yang mengintegrasikan antara 4 hal, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Nah, kita sudah 5 tahun ini POJK ini ada, ya. Nah, ini kan OJK. Nah, yang bank gimana? Yang bank sudah ada sejak 2014, ya. Sejak 2014 dengan apa yang disebut sebagai green banking. Ya, jadi OJK sudah kuat ya dalam hubungannya dengan keuangan dan perbankan. Bank Indonesia juga sudah membuat yang disebut green banking, bank hijau tadi yang isinya juga 4 ini, Bapak Ibu. Nah, aturannya sudah berbuat, tapi kok belum bisa jalan optimal dari sisi kita masyarakat. Dan dari sisi bank sendiri itu juga belum dirasakan. Nah, mengapa demikian nanti kita lihat, Bapak Ibu. Mengapa kita lambat? Karena kesadaran kita dan perbankan di Indonesia masih sangat rendah. Ya, saya sebutkan pakai sangat rendah. Jadi kesadaran masyarakat termasuk bank ya, hal ini dapat kita lihat bahwa produk yang dikembangkan oleh perbankan itu masih bentuknya konvensional, Bapak Ibu. Ya, ada funding, ada lending dan gitu ya. Dan program-program atau eksekusi atau implementasi yang dikaitkan dengan hal tersebut baru pada bentuk tanggung jawab sosial saja dan belum menyentuh pada akar masalah. Ya, jadi BI maupun OJK telah membuat. Nah, angle saya Bapak Ibu, strateginya apa? Pemerintah telah menuliskan strategi, yaitu melakukan green banking tadi lewat
green branding. Jadi bank perlu mengembangkan pendekatan branding yang terstruktur. Jadi tidak sporadis tapi terstruktur untuk produk keuangan hijau yang akan dipasarkan. Nah, keuangan hijau yang bagaimana ya, gitu ya. Yang kedua adalah melakukan promosi dan sosialisasi. Ya, produk keuangan hijau tadi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, meningkatkan kesadaran nasabah atau kesadaran konsumen akan pentingnya produk keuangan hijau. Informasi harga dan layanan serta fitur menarik yang melekat pada produk-produk tersebut. Maka ketika hari Senin saya memberikan sharing ke UKM di Kota Bandung, hari Senin ini kemarin ya, itu saya menekankan bahwa semua produk-produk di kemudian hari harus mencantumkan label green tadi, label hijau. Misalnya bahan bakunya itu tidak merusak alam dan sebagainya, ya. Di samping yang sekarang lagi hangat-hangatnya adalah label halal, ya. Jadi melakukan promosi ke masyarakat, ya saya sudah melakukan yang salah satunya yang kemarin itu, cantumkan bahwa produk yang dikemas yang akan diekspor itu adalah produk-produk yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga riset telah melakukan riset ya terhadap pemangku kepentingan, membantu bank dalam melakukan kebutuhan segmen konsumen tertentu untuk berkontribusi ya, berkontribusi terhadap perubahan iklim atau pelestarian lingkungan itu ya. Yang keempat, pemerintah melakukan kampanye untuk menjangkau para pemangku kepentingan ya. Jadi selain menghilangkan hambatan atau mengeliminasi hambatan pemasaran, hambatan yang berhubungan dengan persepsi nasabah terhadap produk keuangan hijau. Jadi masyarakat, ya saya beberapa kali sharing ke teman-teman UKM ya dan mikro itu tidak memahami atau tidak aware ya terhadap produk-produk perbankan dan keuangan atau green banking dan green financial itu. Nah, saya memberikan sumbangan ya, berusaha memberikan sumbangan kontribusi walaupun kecil ya. Nanti ini juga akan saya teruskan ke OJK ya, teruskan kepada pemerintah ya lewat penelitian, yaitu tadi sesuai judul atau paparan ini yaitu enacted norm dan execution. Jadi saya akan mengusulkan ke OJK ya yang diimplementasikan sebagai salah satu ukuran kinerja bank. Jadi selama ini bank itu diukur menurut apa namanya kinerjanya lebih banyak diukur dengan menggunakan balance scorecard ya. It consists of 4 perspektif itu, yaitu learning and growth, internal business process, salah satunya adalah BCG, kemudian customer perspektif dan financial perspektif. Nah itu, tetapi bahwa produk perbankan yang hijau tadi itu belum dimasukkan ke dalam indikator penilaian bank sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi bank itu ya tidak begitu aware terhadap apa yang disebut bank hijau tadi. Kenapa? Karena tidak diukur melalui kinerjanya.
Jadi saya meneliti dan itu kita sampaikan ya, namanya kemudian pengabdian kepada masyarakat ya, bahwa penanganan perubahan iklim itu harus atau sangat urgent, mendesak dan penting untuk dijadikan aturan di OJK yang dituangkan dalam ukuran kinerja bank. Jadi nanti bank yang tidak memperhatikan, bank yang tidak mengakomodasi perubahan iklim, kinerjanya tentu akan berkurang. Nah, itu kita create, ya, kita dalam kutip adalah kita paksa menggunakan norma aturan. Kalau menunggu kesadaran kita lama, padahal perubahan iklimnya sudah sangat nyata. Jadi climate change adalah keniscayaan, ya, sudah terjadi dan akan terjadi. So what should we do to face climate change ini? Ya, maka dari sisi novelty-nya, kebaruan saya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat, memberikan informasi, mendorong ya masyarakat itu seperti tadi UMKM atau di pertemuan seperti ini hari ini, bahwa nanti akan ada norma-norma, aturan-aturan yang lebih rigid. Nah, aturan itu membentuk sebuah budaya. Maka saya menyoroti enacted norm. Dan eksekusinya di mana? Eksekusinya adalah dipakai sebagai indikator kinerja bank. Makanya saya highlight dengan warna hijau. Nah, siapa sih yang menangani perubahan iklim? Sudah banyak Bapak Ibu, ya. Jadi ini bukan bottom up tapi top down, ya. Jadi sudah ada, kalau ketahanan pangan itu siapa yang bertanggung jawab sudah ada itu. Tapi di bank tadi belum ada Bapak Ibu, ya. Bisa dicek di OJK maupun. Nah, saya dengan kesederhanaan ini mencoba menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya, tentang dahsyatnya perubahan iklim. Jadi kita harus berbuat sesuatu untuk perubahan iklim. Nah, ini ada pembiayaan berkelanjutan untuk Indonesia Hijau. Saya menyarankan kepada OJK, ya, nanti menjadi enacted norm. Jadi pemberian kredit ke perusahaan yang tidak ramah lingkungan misalnya, itu barangkali nanti suku bunganya tinggi. Sedangkan pelaku usaha yang mengajukan kredit di bank dan sangat mendukung penanganan perubahan iklim, maka suku bunganya menjadi berbeda. Ya. Nah, ini adalah contoh pembiayaan berkelanjutan. Kalau mau sadis, mau sangat menohok, ya misalnya perbankan tidak boleh membiayai dan menerima uang dari usaha batubara. Ini kan menohok dan sangat sadis gitu ya. Jadi mau disimpan di mana uangnya, atau kalau mau kredit di mana. Nah, itu persoalan yang perlu dicermati dengan bijak, ya. Tapi saya mengusulkan tadi, menginformasikan dan mencoba menumbuhkan semampu saya, ya, kepada masyarakat yang bisa saya jangkau untuk menyampaikan bahwa perubahan iklim tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita. Nah, saya tadi mengusulkan ke OJK, ya, upaya Indonesia apa? Udah banyak ini dibentuk, ya. Nah, saya juga menyoroti tentang fintech, Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan sistem berpikir dalam kajian ini, ya.
Fintech itu diharapkan dapat menjawab tantangan sistem keuangan di Indonesia, menjadi salah satu penggerak dari 3 prioritas pembangunan ya, yang berkelanjutan adalah mobilisasi modal ya, meningkatkan aktivitas ekonomi ya, memobilisasi uang di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar dan mobilisasi dana. Jadi ada modal, uang, dan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Saya banyak meneliti tentang fintech ya, hubungannya dengan kinerja perbankan ya. Dan apa namanya? Fintech ini luar biasa efeknya terhadap perbankan. Nah, yang nanti akan saya usulkan state of the art-nya adalah green taxonomy for green funding through banking in ethic norm. Jadi nanti saya akan merinci ya. Ini kalau dari sisi perbankan sesuai dengan judul. Tetapi apa hubungannya PKM ini? PKM ini adalah memberikan informasi tadi. PKM yang butir nomor 3. Jadi secara terus-menerus berkelanjutan kami itu memiliki kewajiban tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang bisa saya jangkau untuk penanganan perubahan iklim. Kemudian saya akan mencoba membuat tonggak milestone model for green banking yang sudah dibentuk tahun 2014 based on level of sustainable bank. Jadi nanti pikiran yang kita sampaikan, karena saya secara informal sudah bicara dengan orang komisioner OJK ya, tentang apa tadi level dari bank tadi, misalnya yang buku 4, buku 3 harus wajib, kalau buku 2 barangkali masih saran atau sunnah gitu ya, yang buku 1 yang memang harus ditolong ya. Kemudian melakukan inovasi perubahan iklim tadi ya, penanganan perubahan itu melalui fintech to encourage speed ya. Jadi fintech tadi untuk mencoba menjadi moderating untuk mencapai green funding, green bank funding ya. Ini lebih pada sisi funding lebih dulu, nantinya juga sisi lending. Nah, kemudian ada climate statement, ada kalau saya sebut sebagai janji bank ya, janji bank ya, melalui regulasi dan integrated climate risk culture. Jadi membentuk apa? Menyadari adanya risiko perbankan, risiko perubahan iklim di perbankan. Nah, Bapak Ibu, saya membuat flowchart-nya yang nanti akan saya teliti lebih lanjut. Saya memberikan informasi bahwa sustainable bank performance itu yang mempengaruhi banyak banget. Bapak Ibu bisa membaca di artikel-artikel jurnal saya ya, yang ini saya juga sedang memasukkan salah satu jurnal ya, sedang direview. Itu hubungannya apa dengan fintech tadi sudah banyak. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya mendalami tentang climate change awareness tadi ya. Nah, climate awareness ini adalah sebagai business driver, pendorong bisnis untuk sustainable bank performance. Jadi kinerja bank itu tidak hanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif, tapi harus ada intervensi pemerintah ya, melalui kegiatan sosial. Ya, selama ini kegiatan sosialnya yang tertulis adalah melalui CSR. Nah, climate awareness ya, climate change awareness itu atau climate change risk itu belum masuk dalam ukuran kinerja bank, tapi sepertinya nanti akan masuk. Nah,
untuk bisa menangani itu perlu melihat kedewasaan ya dalam melihat budaya risiko perubahan iklim di suatu bank. Makanya ini nanti mempengaruhi. Nah, supaya sustain our bank ya, itu harus ada enacted norm tadi government. Maka di sini akan muncul funding and lending for green banking yang ujungnya adalah semua kita tahu bahwa kita akan mencapai peningkatan kesejahteraan atau people welfare. Itu Bapak Ibu, jadi kami menyampaikan informasi ya, mendorong Bapak Ibu, bahasa lebih lugasnya adalah mengompori masyarakat, mengompori kelompok-kelompok tertentu, misalnya UKM tadi, bahwa semua bisnis kita harus aware terhadap climate change ini lewat produk-produk hijau tadi. Dan sudah saatnya bukan tataran konsep, tapi sudah saatnya ke tataran eksekusi. Tetapi di bank itu belum ada rule, belum ada indikator yang dijadikan ukuran dalam kinerja bank. Nah, itu kendala sampai sekarang. Makanya secara pelan-pelan saya ngomporin, saya menyampaikan gagasan walaupun sederhana to face our future by reducing climate change. Sekian Ibu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu berkenan menanggapi atau menyanggah menanyakan. Kami serahkan ke moderator. Oke, nanti materinya bisa saya kirimkan ke moderator. Jadi Bapak Ibu, PKM itu tidak hanya misalnya memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kena bencana. PKM itu tidak hanya misalnya mendidik UKM-UKM untuk bisa bangkit, dan PKM itu juga bisa melalui hasil riset ya. Hasil riset itu yang dituangkan dalam bentuk real, itu menjadi PKM. Jadi PKM yang berasal dari riset. Saya nanti membayangkan, ya insya Allah riset yang sedang saya kerjakan nanti bisa lebih detail menginformasikan. Nah, yang tadi PKM yang pemberdayaan masyarakat tadi yang nomor 3 adalah memberikan informasi, menyadarkan atau membuat peningkatan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim ya. Tentu tidak bosan-bosannya kami sebagai tenaga pendidik ini ya untuk menyampaikan gagasan atau informasi-informasi yang mencoba mengarahkan agar kehidupan kita adalah better from time to time, better from day by day ya. Jadi dari hari ke hari menjadi lebih baik dengan sadar risiko perubahan iklim yang saya coba hubungkan ke kinerja bank lewat norma aturan. Jadi orang Indonesia itu enggak sadar-sadar, termasuk saya, kalau tidak diatur. Maka ada aturan sendiri. Contoh enacted norm itu adalah rambu lalu lintas di jalan. Ya, kita nggak boleh berhenti. Itu kan norma enacted gitu namanya. Ada aturannya. Kemudian kita kalau di Singapura itu nggak boleh membuang sampah sembarangan, diatur itu. Itu enacted norm. Jadi akhirnya menjadi sebuah budaya, kita tidak boleh membuang sesuatu apapun di jalan. Nah, kalau di Indonesia kan ada di jalan tol itu ya, tidak boleh membuang apapun di jalan tol.
yang membuang pun nggak ketahuan, dan kalau ketahuan ya dibiarkan saja, paling ditegur. Itu tadi tidak ada denda. Makanya kalau kita dulu ke Singapura harus hati-hati, kalau membuang sembarangan kena denda. Makanya negara itu sering disebut sebagai fine country, negara penuh denda. Nah, kalau kita menerapkan denda, waduh, banyak banget yang kena denda nanti. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Ada nggak moderator ini? Ya, ini Pak Boni Untuk- Benjamino kayaknya mau ada pertanyaan nih, raise hand ya Pak. Oh ya, ini Boni Benjamino. Silakan coba Silakan, di Pak. share mode. Selamat siang, Prof. Pak Boni, ini sudah lama nggak ketemu, paling tidak 2 tahun nggak ketemu ini. Ya. Betul, Pak. Gimana Pak Boni? Pak, ini topiknya menarik, Pak. Ya, terima kasih. Climate change ya, Pak ya. Ya, Dan regulasi, kan begitu, Pak? ya betul. Bapak masukin norma ke UJK, berarti akan ada regulasi baru, kan begitu, Pak? Betul, Ya. betul. Padahal kalau pengusaha tuh kalau nambah regulasi tambah pusing, Pak. Iya, betul. Nah, Iya. jadi kalau IMF bilang, Pak, katanya mendingan carbon tax. Jadi kalau tadi Bapak bilang bahwa pengusaha yang berbau batu bara dikurangin atau kredit bunganya dinaikin, Ya, kalau IMF bilang dia jalan tapi kita kasih carbon tax, misalnya gitu. Ya, Pak, ya, ini soal pilihan, Pak. Nah, ya tapi betul. itu menarik, Betul. Pak. Ya. Saya sih terus terang, Pak, kepengen cepet-cepet kita nih keluar dari masalah climate change, kan gitu, Pak. Ya, ya. Contoh, saya punya mobil nih, Pak. Masih mobil bensin, Pak. Iya. Mau ganti ke Hyundai atau Tesla agak jauh, Pak. Iya. Ya. Ya, artinya kita mau move dari berbahan bakar fosil yang merusak lingkungan ke arah mobil listrik, kan begitu, Pak. Ya, betul. Betul. Terus dulu kita dari minyak tanah berubah ke gas. Betul. Sekarang disarankan untuk kompor induksinya PLN, kan gitu, Pak. Betul. Ya. Nah, tapi kalau dulu masyarakat dibantu nih dari Ya. minyak tanah dikasih kompor gasnya, dikasih tabung melonnya, Pak. Ya kan, artinya proses ini sebetulnya harus didukung oleh pemerintah. Makanya Ibu Sri Mulyani mulai komplain 400T katanya, Pak. Iya, betul. Betul, Pak. Nah, jadi artinya kalau saya sih melihat, Pak, masyarakat Indonesia dulu belum punya MRT, Pak, ya. Sekarang udah naik MRT. Ternyata bisa juga, Pak, rapi. Betul, betul. Ya kan, nggak buang sampah sembarangan, kan gitu, Pak. Jadi artinya, nah, tinggal apakah tadi saya setuju norma itu dikondisikan, tapi kan juga ada keterbatasan kita, Pak. Ya. Sebagai contoh, Pak, ya, industri kita sekarang yang lagi hot nih, otomotif, Pak. Betul. Tapi yang berbahan bakar fosil. Ramai itu, Pak, di Patimban lagi ekspor, Pak, ya. Tapi itu fosil, Pak. Iya. Kalau nanti Bapak sarankan banking harus, melakukan rasialis, Pak, dalam tanda kutip, bahwa nanti Astra tuh kena tuh, Pak. Kalau kredit bunganya gede. Kecuali kalau Astra bikin itu ya betul, mobil listrik. Nah, bagaimana tuh, Pak Step? Dilematis karena sebetulnya, Pak, Indonesia itu memang makmurnya terlambat, Pak. Di US, di Eropa udah berganti dari fosil ke listrik, kita memang baru menikmati jualan batu bara, Pak. Nah, ini menurut Pak Step gimana? Supaya agak fair, Pak. Iya. Baik, Pak Boni. Saya berusaha menjawab. Pertama, mengapa tadi saya nggak menyinggung carbon tax? Ya, harus jujur, Pak, saya nggak ngerti pajak karbon, ya kan? Ya, saya nggak boleh menyentuh yang saya nggak ngerti. Nah, mengapa saya pakai bank performance yang sustainable, Pak? Karena saya banyak meneliti tentang itu, Pak. Jadi saya lebih pede. Maka saya hubungkan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ya, masyarakat kita ini kalau nggak diatur dengan norma aturan enacted tadi, nggak jalan-jalan. Kalau menunggu sadarnya kapan, ya sampai lebaran kuda nanti nggak sadar.
maka harus ada norma yang aturan tadi. Nah betul, nanti pengusaha kan tidak senang Pak dengan aturan yang ada, rigid macam-macam. Itu kalau dalam pidato atau dalam orasi pengukuhan guru besar saya Pak, itu disebut oksimoron Pak. Jadi sebetulnya benci tapi rindu, gitu ya. Ya, menangis bahagia itu oksimoron Pak. Jadi sebetulnya ya kita ini juga pengen hidup bersih dan sebagainya, tapi duitnya nggak ada ya, makanya ya jualan apa tadi, batu bara tadi Pak, gitu ya. Itu oksimoron Pak. Jadi hidup itu memang paradok Pak. Nah Pak Boni tadi harus memilih gitu. Nah saya memilih yang sesuai yang saya tahu Pak. Ya paling tidak berpretensi tahu gitu ya Pak. Iya. Dan saya meneliti sustainable bank performance itu yang mempengaruhi banyak banget, yang kemudian saya kelompokkan menjadi business driver. Business driver itu salah satunya adalah climate change. Yang meneliti baru 1-2 orang itu Pak, yang hubungannya dengan itu. Ya, makanya saya ini ada sesuatu yang baru, boleh dapat memberikan sumbangan. Penelitian saya juga menyoroti tentang fintech Pak. Maka saya membuat sebuah konsep 3 variabel besar, yaitu fintech, business driver, dan sustainable bank performance. Pak Boni tadi menyampaikan kalau itu nanti disampaikan ke OJK. Saya sedang meneliti Pak, meneliti tentang climate change awareness ya, hubungannya dengan fintech ya, dan sustainable bank performance ya. Nanti akan menggunakan kuesioner ya, ada juga wawancara. Nah hasilnya itu saya memberanikan diri untuk saya sampaikan ke OJK. Ya, menjadi salah satu ukuran Pak. Kalau bank itu dinilai kinerjanya tidak diatur dari kinerja bank itu Pak, setiap tahun yang OJK itu yang nangani kan Pak. Itu ya dia urusannya pada balance scorecard aja Pak, yang 4 itu. Ya, ini nggak ada, makanya dipaksa dengan aturan tadi. Lama-lama membentuk norma. Ya, norma yang diatur berdasarkan aturan tadi. Itu pikiran saya Pak, karena orang Indonesia nggak bisa kalau menunggu. Contoh seat belt. Ya dulu juga suruh pakai seat belt susah, sekarang menjadi sebuah otomatis Pak. Kalau naik mobil kan otomatis. Itu berarti budaya terbentuk karena enacted norm tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa gitu. Nah, saya kemarin juga ini PKM-nya di mana? PKM-nya itu ya kita semua atau saya punya tanggung jawab ya moral untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat yang mampu saya jangkau, Pak. Ya. Itu. Jadi ya walaupun kecil sederhana saya memberikan sumbangan walaupun sederhana Pak. Contohnya kemarin di UKM di Bandung itu Pak, saya seharian di sana untuk ekspor barang. Saya cantumkan bahwa produknya adalah ramah lingkungan. Saya ada yang mau ekspor kayu, Bapak harus punya sertifikasi bahwa kayu itu legal dan itu harus diomongin Pak. Jadi orang kita kan kadang-kadang malu-malu juga Pak. Saya sampai ngomong, Bapak harus sombong bahwa produk ini adalah produk hijau. Nah ini kan pengabdian kepada masyarakat menurut subdirektorat tadi Pak. Ya saya bisa juga salah. Terima kasih Pak Boni, itu luar biasa. Ya. Kapan-kapan nanti kita ngopi Pak Boni. Yang lain Bapak Ibu, Pak Janu siapa ini teman-teman, kok itu ada nomor mahasiswa itu. Iya ini belum ada yang resen lagi mungkin Bapak Ibu. Mau ada yang bertanya lagi teman-teman mahasiswa? Ini Pak Mul itu saya sering ketemu ini Pak Mul. Apa kabar Pak Mul? Pak Mulyanto ya. Halo Pak. Pasti. Sehat Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya Pak, thank you ya atas bantuannya. Sama-sama Pak. Ya. Kalau nanti pas level 2 level sudah nggak bagus ya, sudah bagus ya ke Perbanas nanti ngopi-ngopi lah Pak di warung sama saya Pak. Kalau Bapak ya, tega ya, kalau saya orangnya ngopinya di warung Pak. Gitu.
Santai-santai saya Pak orang. Malu jadi saya. Ya Pak, nanti Pak. Nanti masih mampir Pak, pasti ingat Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Yang lain, ini ada chat itu ada apa chat ini? Chat Bapak Ibu Dekan mau mahasiswa ya, nggak apa-apa. Iya, jadi untuk rekan-rekan semua peserta jangan lupa untuk mengisi absensinya Pak ya di link tersebut yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Mohon maaf Bu Pratiwi itu saya ketemu di mana ya Bu Pratiwi? Apa pernah ketemu atau belum ya Bu Pratiwi? Pratiwi Perbanas yang mana? Selamat sore Pak Stef. Iya. Yang menjelang sore. Iya saya sih nggak. Saya tuh dulu pernah ngajarin Mas Janu Pak. Jadi di FTI Bapak ketemu saya. Ini Bu Pratiwi itu yang di FTI itu ya Bu? Betul Bapak. Ya. Iya Pak. Dosen saya di FTI Pak. 2 tahun nggak ketemu. Ini kamu Bapak. Saya kan kebetulan ngajar enterprise arsitektur untuk bisnis. Makanya mahasiswa FTI kan perlu belajar dari sisi yang lain tentang bisnis. Makanya beberapa mahasiswa yang Bapak lihat itu adalah mahasiswa saya biar melihat sisi lain dari pelajaran tentang arsitektur bisnis. Nah, kalau saya memang minta mereka mencantumkan NIM biar kelihatan nih siapa yang pesertanya hadir. Jadi saya ini biar mereka punya wawasan yang lain gitu dari profesor lagi yang ngasih ya Mas Janu ya. Kelas Saya guru itu besar kami. Bu nggak begitu menyadari. Jadi ketika kan saya ditanya apa topik-topik ya saya sampaikan topik. Tapi kemudian saya dipasang di situ. Nah, kemudian sudah saya coba sampaikan. Nah ini mahasiswa saya tadi saya juga ngajar juga lupa Bu menyampaikan. Jadi saya suruh bicara ya bicara aja semampu saya gitu. Pada mahasiswa kita kan banyak ya Bu ya. Bapak perlu asisten Pak, jadi ada yang mengingatkan Pak, karena kan selevel Bapak sudah banyak yang harus dipikirkan. Ya, terima kasih. Jadi, kalau saya sih terima kasih nih, jadi ada seperti ini paling enggak mahasiswa bisa dipus untuk dapat sesuatu yang berbeda dari kuliah biasa. Mungkin biasanya kan saya yang cuap-cuap mungkin bosen sekali-kali. Dengan suasana yang berbeda, begitu saja sih kalau saya. Dan saya yakin lah. Kan kemarin waktu pengukuhan Prof juga saya hadir. Wah, alhamdulillah saya sampai. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Sering lupa siapa yang ini ya Mas Janu ya. Iya. Asistennya ini biasanya Pak Broto sama Pak Funky Bu. Oh, iya. Hari ini giliran Mas Janu ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa FTI jangan minder dulu, enggak. Biasanya anak FTI minder sama anak ekonomi, Pak. Makanya saya bilang, ayo harus ikut. Tuh, buktinya Mas Janu aja top di Perbanas ya Mas Janu. Monggo, Pak, dilanjut. Ya, baik Ibu Bapak, teman-teman, kalau tidak ada yang di-share, apakah boleh ditutup Pak Janu? Oh iya, kalau begitu boleh sih Pak. Kita tutup aja, jangan lupa untuk mengisi absensinya. Ya, baik teman-teman. Terima kasih atas kesabaran teman-teman, Ibu Bapak semua. Ya, nanti materinya akan saya kirim ke Pak Janu ya atau siapa? Iya boleh nanti dikirim di Google Form ya Pak. Kalau Nanti Pak Mul bisa nanti bisa dikirimin kan Pak Mul minta. Nanti Pak Mul ya nanti saya kirim sendiri juga bisa. Tapi Pak, saya itu cowok suka janji Pak. Suka janji tapi tidak ditepati karena lupa tadi. Thank you Prof. Ya, makasih Prof ya. Salam sehat Prof. Okay. Ya, sehat sama-sama Pak, sehat. Ya, sehat Dan terus, kita Prof. akhiri ya perjumpaan hari ini. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan ya, di lain tempat barangkali. Salam sehat semua untuk semuanya Bapak Ibu teman-teman, dan saya akhiri PKM hari ini ya dengan menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Prof. Salam sehat semua Prof. Salam semua Terima kasih Prof. Pak Boni ya, mari. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya,
Saya leave meeting ya Ibu Bapak.